Novel Asam Manis Stella, episode 50. Stella lebih memilih sendiri karena lebih jelas dan mengikuti kata hatinya. Setahun sudah Stella bekerja di kantornya. Saat ini, dan hatinya mulai ingin menata hidupnya lagi. Tanpa rencana apapun, dan tiba-tiba ada seseorang yang mengirimkan pesan singkat melalui direct message Instagram. Sesekali orang itu komen postingan Stella yang sering jalan-jalan, hingga akhirnya dia mengajak Stella bertemu. Mau ketemu di mana? Ya sudah, yang dekat-dekat saja ya. Iya, gak apa-apa. Kita ketemu di Monas aja yuk, ajaknya. Stella pun mengiyakan, dan akhirnya mereka bertemu. Stella tidak membayangkan jika dirinya akan bertemu seorang cowok yang belum pernah dikenalnya, dan dia pun hanya mengenalnya sekilas. Tapi Stella tetap jalan, karena sudah terlanjur janji untuk bertemu. Saat pertemuan hari itu, Stella dan lelaki itu hanya ngobrol-ngobrol biasa saja. Dan sesekali mengambil gambar objek menarik yang ada di Monas. Sudah lama sekali Stella tidak ke Monas, dan baru kali ini datang lagi, dan bisa masuk sampai puncak. Saat itu yang dia pikirkan hanya refreshing dari kepenatan bekerja. Mungkin dia harus setiap minggu jalan-jalan, walaupun hanya sekedar ke museum atau toko buku. Pulangnya Stella naik kereta ke arah Tangerang, dan lelaki itu ke arah Jakarta. Dia pun masih berpikir kenapa harus bertemu dengan dia yang tidak pernah Stella kenal. Namun, Stella tidak mau memperpanjang masalah dan mulai menjauh dari sosial media. Tapi, semakin Stella berusaha menjauh dan ingin lepas dari sosial media, bayangan lelaki itu terus menghantuinya. Dan tak jarang dia mengirimkan pesan singkat melalui WhatsApp, hanya sekedar menanyakan kabar. Awalnya Stella merasa biasa saja. Namun, selanjutnya dia merasa bahwa lelaki itu sedang mencoba mendekati Stella. Stella berusaha sekuat hatinya untuk tidak tergoda dengan rayuan sesaat. Baginya, lelaki yang baru dikenalnya itu bukanlah kriteria yang dia cari. Tapi, tanpa banyak waktu, lelaki itu berkata ingin lebih dekat dengannya dan ingin menikah dengan Stella. Hati Stella merasa terhentak dan jantungnya mulai berdetak kencang. Apakah ini nyata? Tanya Stella dalam hati. Kenapa ada seseorang yang tidak kukenal sebelumnya tiba-tiba mendekatiku dan mengajakku menikah? Benarkah ini? Stella sangat bingung dan mulai curhat dengan teman yang dipercayanya selama ini. Mungkin dia jodohmu, Stel. Jodoh itu kadang datang tidak disangka-sangka, bahkan dengan orang yang tak disangka juga kadang. Coba kamu mulai sholat istikharah, memohon petunjuk, minta saja yang terbaik. Jika memang dia yang terbaik menurut Allah, ya, kamu mau bilang apa? Seketika Stella termenung sambil bertanya-tanya, kok bisa seperti ini? Karena sudah berkonsultasi dan merasa dirinya sudah siap menikah, dan Stella pun mengajukan pertanyaan kepada lelaki itu dan mulai menceritakan asal-usulnya. Stella memang tidak mau menutupi semua yang ada dalam dirinya maupun keluarganya.
Dia pun sudah pasrah dengan keputusan selanjutnya saat itu. Namun, tak menyangka ternyata lelaki tersebut menerima dan mengerti semua keadaan Stella. Dan dia mengajak Stella untuk menemui keluarganya, untuk diperkenalkan ke semua keluarganya. Stella merasa bahwa semuanya terlalu cepat, dan dirinya masih merasa takut. Takut dengan rasa kecewa dan ketidakpastian. Namun, lelaki tersebut meyakinkan Stella dan memberikan pengertian yang membuatnya tenang. Kamu percaya saja, kalau memang Allah meridhoi, maka semuanya akan dilancarkan dan dipermudah. Tapi jika tidak diridhoi, maka semua rencana kita pun akan gagal. Stella pun mulai mencoba meyakini itu, dan tetap mengikuti rencana yang telah dibuat. Saat hari H, rencana bertemu keluarga dan memang jadwal yang pas saat Stella memang sedang off kerja. Bertemu dengan keluarganya membuat Stella khawatir dan takut. Namun perasaan itu hilang dengan sikap mereka yang ramah dan welcome terhadap Stella. Perasaan takutnya mulai menghilang dan masih ada tantangan baru selanjutnya. Berhubung Stella sudah tidak memiliki orang tua dan dirinya harus meminta izin dengan kakak-kakaknya. Rencananya acara pernikahan akan diadakan di lokasi rumah lelaki tersebut. Dan kakak Stella menolaknya dan menentangnya. Mereka merasa Stella telah dimanfaatkan saja dan tidak dihargai. Bagi Stella, dimanapun acaranya, yang penting itu tidak merepotkan siapapun. Dan Stella ingin acaranya pun sederhana, yang penting sah dan keberkahannya. Dari dulu Stella memang tidak menuntut banyak bagi calon pendampingnya kelak. Stella juga tipikal orang yang tidak mau ribet dan apa adanya. Namun, rencana yang dibuat ditentang Kak Della yang mengatakan Stella tidak punya harga diri dan bernilai rendah. Stel, kamu harus ingat, kita bukan berasal dari keluarga yang sembarangan. Kamu anak polisi, dan kita nggak bisa direndahkan seperti itu. Mereka tidak mau adakan acara lamaran, dan acaranya mau mereka yang atur semuanya. Terus mereka nggak anggap aku sebagai kakak kamu. Walaupun begini, aku pun dulu nikah tidak sampai seperti ini. Ada acara lamaran dan seserahan. Kak, aku nggak mempermasalahkan hal itu. Yang aku ingin hanya doa restu dari kakak saja, dan dari semuanya. Itu sudah cukup bagiku. Toh, dari dulu pun, semenjak mama dan papa tiada, aku sudah berjuang sendirian, dan tak ada yang peduli denganku. Kalian hanya butuh uangku saja. Stella mulai emosi dan meluapkan kekesalannya. Selama ini aku diam dan menanggung semua bebanku sendiri. Semuanya kupikul dan kalian kemana? Kadang-kadang saja mencariku, dan ujung-ujungnya materi. Ya sudah, kalau kakak tidak setuju pun, aku akan tetap menikah. Dan ini sudah keputusanku. Lagi pula aku yakin dimanapun aku menikah, mama dan papa pasti bahagia melihatku sudah tidak sendiri lagi. Terserah kakak mau datang atau tidak. Yang jelas aku sudah mengabarkan hal ini ke kakak. Stella langsung mengakhiri chattingan di WhatsApp dan melempar HP-nya ke kasur. Stella langsung merebahkan tubuhnya dan mulai berpikir. Kadang dia berpikir apakah memang harus seperti ini dan cara Tuhan seperti ini, agar aku tidak sombong dan selalu berserah diri. Stella hanya percaya jika hal ini memang terbaik buatnya, pasti semuanya akan dimudahkan dan selanjutnya akan lebih baik. Rutinitas yang sudah padat dan lelahnya hari ini. Tak tersadar Stella sudah terlelap sampai pagi.
Keesokan harinya, saat Stella di kantor dan sedang ngobrol dengan temannya, tiba-tiba telepon berdering, dan lelaki yang hendak meminangnya memberikan kabar yang mengejutkan. "Kita nikahnya hari Minggu ya, jam 10 pagi. What? Aku gak salah dengar? Itu kan 2 hari lagi, mendadak banget sih." "Iya, tiba-tiba mama aku nyeletuk untuk nikahin kamu. Dan akadnya duluan saja. Karena mama ingin saat lebaran kamu sudah bisa berkumpul sama keluarga aku dan sudah sah menjadi suami istri." Rupanya percakapanku dengan dia direkam oleh temanku nyanyi. Dia yang tahu kehidupanku, lika-likunya aku dia tahu. "Kamu siap-siap ya. Nanti Minggu pagi kamu sudah ke rumahku ya. Kita bertemu di stasiun. Nanti aku kabarin lagi ya. Kamu lanjut kerjanya." Dengan nada yang masih tidak percaya itu, Stella mengakhiri panggilannya dan menutup teleponnya. Sementara Nyani memeluk Stella sangat erat dan berkata, "Akhirnya kamu nikah juga. Aku ikut bahagia." Stella langsung terharu dan matanya berkaca-kaca. Hari itu rasanya campur aduk. Rasa bahagia, kaget, bingung, semuanya jadi satu. Karena yang dia bayangkan akan menikah dalam 2 bulan ke depan, namun nyatanya menikah dalam 2 hari ke depan. Siapa yang menyangka ini akan terjadi? Stella pun harus bersiap-siap dan tetap percaya jika memang ini sudah kehendaknya. Maka semuanya akan berjalan dengan lancar tanpa halangan apapun. Hari itu Stella tidak konsen bekerja dan pikirannya selalu tertuju pada rencana 2 hari ke depan. "Aku nanti pakai baju apa ya? Bingung sekali." "Kamu pakai gamis saja, Neng. Itu lebih sakral dan sopan." "Oke lah, aku akan pakai gamis. Kamu dan keluargamu mau gak menemaniku dan menjadi saksi saat pernikahanku?" "Aku mau. Aku akan infokan ini ke keluarga aku. Atau kamu juga bisa telepon mereka malam ini untuk mengabarkan berita bahagia ini." "Oke. Nanti malam aku akan telepon mama papa kamu ya." Hari yang sakral. Stella dan keluarga Nyani tiba di rumah calon suami Stella jam 8 pagi. Hati berdebar. Jantung Stella tak henti-hentinya berdetak kencang. Suasananya sangat sunyi di rumah Pak Penghulu. Masih menunggu saksi yang lain, juga ada teman Stella yang datang jauh dari Jakarta demi menyaksikan pernikahan Stella. Hal ini akan menjadi momen yang sangat berarti dan tidak terlupakan. Acara akad yang hanya dihadiri keluarga, kerabat, dan teman dekat saja membuat acara sakral ini menjadi lebih haru. Saat Stella dituntun Pak Penghulu untuk bersyahadat lagi, dan disitulah seluruh hatinya bergetar. Bulu kuduknya berdiri, dan jantungnya tak henti-hentinya berdetak kencang. Hampir jam 10 pagi, akhirnya ikrar itu pun telah dilantunkan. Dan sah ya, ucap Pak Penghulu kepada semua saksi yang hadir. Akhirnya mereka resmi menjadi suami istri, dan Dodi telah menjadi suami Stella. Cie, yang sudah halal, ucap Nyani dengan nada ledekannya. Tamat.